Halo gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kali ini sore ini saya mengopi single origin dari Smoking Barrel si Nano Cala Ethiopia. Katanya si Nano Cala ini adalah salah satu kopi yang memproduksi kopi dengan kualitas dan rasa yang amazing katanya. Ini pertama kalinya saya mencoba Nano Cala karena kayaknya nggak semua roaster menyediakan Nano Cala. Somehow banyak roaster tapi kayaknya si Ethiopia-nya beda-beda source-nya. Jadi kali ini saya akan mencoba Nano Cala. Pertama kalinya full wash dengan notes hibiscus. Ayo. Ada yang tahu nggak? Notesnya hibiscus kayak gimana? Saya sih nggak tahu ya. Hibiscus tuh kayak gimana? Plum ya masih oke. Itulah kenapa saya lebih mengenal konsepnya as a kopi. Kopi ini enak gak ya? Katanya sih kalau kalian mau memahami rasanya di cupping dulu. Nah, saya nggak ada waktu untuk cupping. Mau ngopi kok mau di cupping. Saya tipikal orang yang nggak mau ribet. Enjoy aja, kopi enjoy aja. Kalau misalkan nggak nemu rasanya ya udah enjoy aja. Selama kopinya enak, enjoy aja. Ya, mungkin saya bukan tipikal pengopi yang mementingkan roda rasa. Saya mementingkan rasa. Kita akan buka Nano Cala. Pertama kali saya mencoba Nano Cala single origin impor dari si Smoking Barrel. Smoking Barrel as an info aja dia ada dari 2015 itu berarti awal-awal Tuku berdiri. Dia mulai membangun brandnya si Smoking Barrel. Kemarin saya bingung kenapa roar saya ini ketika digiling ada batunya. Ternyata saya ngasih ke teman ala-ala di Bali, beneran ada batunya. Oke ya, si Smoking Barrel walaupun kalian jual blend murah, tapi itu pertama kalinya saya ngegiling blend murah ada batunya. Jadi walaupun murah, make sure si quality controlnya tetap dijaga. Kasihan kan orang udah beli terus ada batunya. Oke. Saya kirim PM ke IG Smoking Barrel cuman nggak dibales, tapi saya kirim ke si account Topetnya dibalas dan saya sorry, mau diganti atau mau di gimana. Saya bilang udah habis kopinya jadi nggak perlu diganti. Next time di make sure aja nggak ada batunya, kasihan kan. Oke, kita akan coba si ini ya. Somehow dia bilang dia menghadirkan kualitas kopi, kualitas biji yang premium, yang specialty. Tapi kalau waktu itu saya membuka kopinya si Malabar Honey Ciorai kalau nggak salah, somehow binnya nggak sebagus Sapan. Kita lihat ini harganya berapa ya? Ini harganya 160.000 Nano Cala 250 gram. Memang saya pengen single origin yang saya lagi mau explore si Smoking Barrel ini supaya terbuka semuanya, specialty-nya dia kayak gimana. Kita cek aromanya dulu ya. Aromanya enak. Aromanya dahsyat. Binnya Ethiopia Nano Cala kayak binnya si Kenya siapa ya? Kenya Kurasu. Binnya kayak gini, kecil-kecil binnya. Nih binnya kayak gini.
tapi dia nggak semerata Kurasu tuh merata banget binnya. Ini masih karena mungkin susah banget dapat bin ini, dia nggak sortir ulang. Oke. Specialty katanya menghadirkan kualitas rasa yang gimana banget. Kita coba aja. Tapi mungkin kalau untuk kualitas bin specialty ada yang cacat sih. Saya nggak tahu kecacatannya berapa persen nih. Katanya baru bisa dibilang specialty itu untuk the whole konsepnya itu sekitar 80% ke atas. Entah itu bicara tentang cacat, bicara tentang rasa, acidity dan lain-lainnya. Ada penilaiannya kok, tapi saya nggak mau menilai dari secara holistik. Saya bukan seorang Q grader, saya seorang ngopi. Saya hanya melihat dengan kasat mata aja binnya. Enggak sih, binnya ada yang nggak disortir ulang. Siapa namanya ya, mungkin nggak ada waktu buat nyortir ya. Saya dulu beli, sekali lagi saya pikir Sapan tuh oke loh ya, walaupun memang ada beberapa bin yang rusak juga. Cuman untuk bicara specialty harusnya dia menghindari bin-bin yang rusak sih, kayak gini nih. Kalau specialty jangan nanggung, kalau udah klaim specialty jangan nanggung. Kalau bisa kayak saya beli si El Salvadornya La Palma Starbucks, itu clean dari kecacatan. Ini sih masih ada yang cacat, jadi saya melihatnya mungkin dia klaimnya memang specialty, tapi ya mungkin nggak 100%, mungkin di atas 80. Saya nggak tahu, mungkin butuh Q grader yang internasional yang punya sertifikat halal untuk bisa menentukan apakah ini 80% ke atas, 80% ke bawah, atau ini kayak gini. Specialty ya, mungkin specialty itu ada cacatnya sih memang tuh. Tapi kalau dia mau sempurna banget, kayak saya beli saya dibeliin, bukan tempatnya beli, saya dibeliin kayaknya dari Kurasu itu 100 gram 160.000, gila. Tapi itu enak banget, aromanya enak banget. Ini aromanya, sekali lagi, aromanya masih, tadi ketika dibuka dari sininya sih ada semerbak aromanya, tapi ketika saya deketin aromanya ke hidung, ada mencium aroma mentah, aroma bin yang kalian pernah kan mencium aroma bin yang baru dijemur sekitar 3-4 hari kayak gitu tuh aromanya. Oke, kita akan bikin aja. Saya akan timbang berapa gram. Saya pakai gramasi ala saya dulu ya, nggak biasa gitu kan. Kalau orang bilang gini loh, orang bilang cara bikin kopi enak dengan Aeropress atau resep. Kalau saya ketika kopinya enak, resep dipakai resep apapun enak buat saya. Kita giling saya biasa di 18 gram, jadi saya akan set di 18 gram. Pas banget 18 gram saya bikin kopinya. Nih lihat deh, roastingnya memang nggak merata, jadi saya sih nggak menganggap ini specialty ya, sayang banget ya. Ada beberapa yang cacat, roastingnya nggak, ada beberapa roasting yang ini mentah banget, mencelit nih. Ini tuh mentah banget, kelihatan nggak nih, buat saya ini mentah. Compare saya taruh aja tuh, kelihatan nggak, ini dua ini compare saya mentahnya saya buang dulu ya, yang mentahnya, karena nanti malah akan mempengaruhi rasa yang sayang nih. Roastingnya kok roastingnya beda-beda ya si smoking barrel, kayaknya setiap batch
dia nggak quality controlnya beda-beda ya. Nanti gimana nih ke rasanya, harusnya enak taunya rasanya berantakan ya, tapi nggak apa-apa lah, kita akan cobain daripada banyak cong-cong. Specialty buat saya ya mungkin cuman specialty yang pas-pasan. Oke, kita akan set dulu, saya giling dulu segini. Saya tutup dulu. Specialty-nya kayak bukan specialty. Madre, airnya udah. Oh, tolong dong cek gilingan dulu. Gilingan saya gimana? Oke. Kurang kasar dikit, enggak lah, segini lah. Udah. Ini sekalian saya membersihkan gilingan dari sisa residu kopi yang tadi saya seduh. Aromanya biasa aja ya, buat saya enggak yang gimana banget. Oke lah, aroma B, karena dibilang apa, hibiscus ya, mungkin aroma hibiscus kali, saya nggak tahu. Taruh sini bro, thank you bro. Hibiscus, lalu plum, winey nggak gitu berasa buat saya. Kita tuang 18 gram. Winey les banget, mungkin karena dia ada di Full Loss kali ya. Tapi kalau kita baca-baca tentang si Nano Cala ini sangat spesial banget harusnya. Semoga ini juga spesial rasanya. Walaupun mungkin beannya nggak 100%, mungkin nggak 90% pun ya specialty buat saya sih. Oke, saya pakai metode kayak gini. Oke, kita brew. Cikaan brew bersama suhu 90 derajat Celcius. Oke. Mari kita brew suhu 92 derajat Celcius saya set ya. 92 derajat Celcius kayak ketinggian ya. Oke lah. Ketinggian sebentar ya. Ya maksudnya ketinggian. Saya akan seduh di sekitar 200 sampai 220 ya. 1 2 3. Saya akan kasih di 60 dulu kira-kira. Oke. Kita akan aduk pelan-pelan supaya secara color menarik. Cukup ngaduknya, jangan terlalu heboh, santai aja. Lalu kita akan tuang lagi. Kita akan sampai 200 ya, seperti yang saya bilang, 200 sampai 220. 200. Yes. 221. Lalu aduk sekali lagi. Saya nggak terlalu heboh ngaduknya. Ini keren banget sih kremanya. C. Oke. Kita akan mulai geluduk. Jadi saya paper filter. Saya pakai paper filter. Saya nggak pakai fellow ya, teman-teman. Kita buang air dulu. Sip. Oke, ditutup. Oke, kita akan
Ini proses paling ribet, membalikan. Oke, sip. Saya goyang-goyang sedikit, lalu baru kita press. Semoga nggak pecah ya. Pelan-pelan aja. Wah, semoga hujan. Udah lama banget nggak hujan ya. Sama saya sekali lagi lebih suka KW, tau nggak, dibanding ori ini. Coba lihat, lebih cinta KW kalau saya. Oke, nggak saya habiskan, nggak saya press sampai habis. Baru kali ini nih ada sesuatu yang salah apa? Saya ngelok kok. Ngelok. Ini yang jangan mesti pakai yang KW ini. Ini ori kan? Oh iya ori. Buang juga nih yang ori. Sebel. Oke lah, daripada kesel sendiri gara-gara sedikit bocor, accident, sorry. Tapi semoga nggak mempengaruhi rasa. Ini hasilnya. Kita akan goyang kerawang dulu supaya lalu kita sesepi. Aromanya agak ganggu ya, kayak bin mentah. Sorry ya buat saya. Bin yang roastingnya di light tapi kayak nggak matang sampai ke dalam, karena bisa dilihat tadi dari beberapa binnya ada yang mencelit mentah banget ya. Itu bisa merusak selera saya biasanya. Bin mahal loh, 160.000, tapi roastingnya kurang oke. Semoga rasanya bisa menutupi segala kekurangan yang ada. Nano-Cala hibiscus plum winey. Saya jarang mencium bunga hibiscus. Kalian tahu kan bunga hibiscus tuh yang di pinggir jalan banyak tuh, kayak bunga kipas gitu, kayak ini, kayak corong buat kayak speaker toa yang di masjid, cuman di depannya tuh lebih menonjol lagi ya. Kalian bisa browsing lah, kayak di kampung kamu di kaki Gunung Malang tuh, di pinggir jalan di depan rumah ditanam. Ada acidnya. Ada sweetnya. Mungkin dari plum itu kali ya, saya nggak paham sih. Banyakin aja, enak kan sambil ngemil nih. Oke, kita akan bacotin ya setelah saya seruput beberapa kali. Wah, ini sih nggak kenceng ya. Gini ya harusnya Nano-Cala rasanya ya. Mungkin saya mesti ngambil bunga hibiscus di depan tuh, ada tuh buat menyamakan rasanya. Lalu bunga hibiscus saya cium-cium semalaman mungkin ya. Rasanya gimana ya, kalau buat lidah saya ini
plum itu asam kan ya, acidnya oke. Ada sweetnessnya mungkin dari winey-nya. Nggak ada cemilan ya, Bu? Bu nggak punya roti ya, Bu? Hah, nggak punya ya? Bika Ambon, mau dong? Mana? Nggak ada. Oke. Saya butuh 9. Udah gunting. Kalau saya mesti bikin cold brew ya. Saya akan bikin cold brew. Kita akan bikin cold brew ya malam ini ya. 12 jam kan? Oh enggak 10 jam. Saya bikin cold brew sekarang 10 jam. 12 jam kelamaan. Oke, saya bikin cold brew deh. Oke. Oh ya? Super light banget ya. Kayak nggak berasa minum kopi. Padahal 18 gram loh. Orang-orang rata-rata dibikin 10 sampai 12 gram. Airnya 200. Saya 18 gram. Apa ya? Kalau kalian mau cobain mungkin ya bisa dicobain, tapi buat saya kok kayak kurang memuaskan ya. Kayak biasa aja gitu. Kayak bukan yang enak banget deh gitu. Mungkin saya nggak bisa memahami konteks notes, iya bisa juga. Tapi seperti yang saya bilang, konsep kopi saya adalah enak konsepnya. Ini menurut saya di saya masih enakan sapan sih ya. Saya nggak cocok sama Malabar, saya masih enakan sapan. Untuk harga 180.000, 160.000 mungkin ya. Sorry, saya habis ini saya bikin cold brew buat besok ya. Kita akan kayaknya kayak gini memang layak untuk di treatment dengan penuh dengan sukacita. Mungkin kalau dia dibikin sedikit kayak satu step, bukan satu step. Ini kan ada lights, ada medium lights. Mungkin lights medium kali ya. Dia akan create rasa yang lebih gimana banget. Lights medium, lalu roastingannya tuh yang merata dan disorter ulang bin-bin yang cacat supaya memang krem specialty. Ini craft loh, craft coffee ya, harusnya dia memang benar-benar di crafting. Kalau di iklan itu ada, kalau art director atau copywriter, kalau saya copywriter, di iklan itu ada proses mengcrafting sebuah kopi menjadi gimana banget gitu. Atau art director membuat sebuah visual di crafting sampai mateng, nggak ada celah buat klien untuk komen klien biasa oke nih gitu, oke approve gitu. Yang namanya craft tuh kayak gitu kan, nggak ada celah buat kita untuk mengomentari, tapi ini masih ada celah, jadi craftnya kayak mesti dipertanyakan. Kadang saya banyak bacot saya sih untuk kopi-kopi mahal kayak gini. Kalau untuk kopi murah kadang ya oke lah gitu, kalian memang set murah, saya nggak terlalu banyak cincong. Cuman kalau kopi murah lalu klaimnya specialty, saya cincongin juga sih. Kurang maksimal buat saya rasanya. Mungkin ya itu dia tadi, ketika dicium satuan kayak gini masih ada aroma mentah. Specialty mungkin masih layak dipertanyakan, binnya masih ada banyak yang cacat, lalu roasting yang nggak merata. Mungkin pengaruh banget sih, makanya itu konsistensi roaster.
dari satu batch ke batch lainnya itu sangat perlu dijaga banget ya, karena memang tugas roster berat sebenarnya. Tugas roster itu sangat berat, apalagi kalau dia bikin blending post blending atau pre blending, memang nggak ringan sih. Cuman gimana caranya kan, kita sebagai konsumen nggak banyak cincong gitu ketika mendapatkan sebuah blend atau mendapatkan sebuah single origin. Kita tuh jadi nggak banyak cincong gitu, kita dapat harga segini, anjir nih enak banget gitu. Sesimpel itu aja. Jangan sampai kalau kita presentasi ke klien, jangan sampai segalanya dibahas gitu, karena banyak yang cacat sana sini gitu si materinya. Sorry, banyak yang cacat materinya, jadi ini dibahas itu dibahas, ujung-ujung apa, revisi deh gitu. Nah, si si smoking barrel untuk yang nano cala banyak celah untuk dicela sebenarnya, atau untuk dikomenkan. Bin kemerataan roastingannya, lalu aroma ketika dicium kayak gini nih, kayak aroma mentah. Kalian tahu lah ya, buat kalian yang memang udah bahkan mungkin berkecimpung di dunia kopi, pasti kalian paham. Apalagi kalian stok bin di green bean di rumah soalnya lumayan banyak, jadi saya suka dicium kayak gini, masih agak mentah ya binnya gitu. Ini buat saya ada di area situ, dan saya nggak cocok. Kalau dibilang cocok, saya nggak cocok dengan Nano Cala, karena melihat si penampilannya membuat saya berpikir 160 mahal juga ya gitu. Udah geledik, jadi garuk-garuk saya ini. 160.000 250 gram kan lumayan mahal, dan tidak memberikan impresi bin atau roster yang gimana banget buat saya. Lalu dirasa juga jadinya kan pengaruh ke semuanya ya, karena rasa itu holistik. Ketika roastingnya oke, binnya oke, rasa akan menghasilkan kualitas yang oke. Tapi ketika semuanya serba nanggung, rasa jadi nanggung ya. Oke lah, kita akan coba menggunakan si cold brew kayak gimana. Kita akan coba ya. Jadi saya belum bisa komen terlalu, maksudnya untuk rasa saya nggak terlalu gimana banget, tapi untuk bean dan lain-lainnya so far saya nggak begitu klik di lidah, bukan yang enak banget. Kita akan coba besok ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya. Sayang nih, ada aroma mentahnya, walaupun udah saya brew ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ya. Ciao. Yes bro.